Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rofiatul Adawiyah dengan NIM P07234017074 memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan Indeks Massa Tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Persentase tuberkulosis dilaporkan banyak meningkat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Menurut data WHO, Indonesia menempati posisi kedua dengan beban tuberkulosis tertinggi setelah India. Pada tahun 2017, Kota Samarinda memiliki 636 kasus dan Kota Balikpapan 525 kasus. Dengan seiringnya meningkatnya kasus tuberkulosis, IUATLD mengembangkan sebuah strategi pengendalian tuberkulosis yang dikenal sebagai strategi DOTS, di mana strategi ini menurunkan kejadian tuberkulosis di masyarakat. Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda terdiri dari 24 puskesmas, salah satunya Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda. Di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda ini terletak di Kecamatan Sungai Kunjang dengan kepadatan penduduk 3.538 jiwa penduduk. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 69 kasus tuberkulosis paru di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda. Tuberkulosis paru dapat menyebabkan bermacam-macam kelainan pemeriksaan laboratorium yang tidak normal. Di antaranya anemia, peningkatan sedimentasi eritrosit, penurunan jumlah serum albumina, hiponatremia, gangguan fungsi hepar, leukositosis, dan hipokalsemia. Kemudian tuberkulosis paru ini juga menyebabkan berat badan di bawah normal dan defisiensi mikronutrien. Yang semua itu terjadi karena malabsorpsi, meningkatnya kebutuhan energi, terganggunya proses metabolik, dan berkurangnya asupan makanan karena penurunan nafsu makan. Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda. Kemudian ada tujuannya, dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh atau IMT terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda. Kemudian untuk tujuan khususnya dibagi menjadi tiga, yaitu mengetahui nilai hemoglobin berdasarkan fase pengobatan intensif dan lanjutan, kemudian mengetahui nilai hemoglobin berdasarkan indeks massa tubuh, dan mengetahui hubungan indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru. Kemudian ruang lingkup pada penelitian ini termasuk dalam bidang hematologi, yaitu dengan mempelajari dan menambah wawasan untuk melakukan pengukuran kadar hemoglobin dan indeks massa tubuh pada pasien tuberkulosis paru yang menjalankan pengobatan. Kemudian manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritisnya sendiri diharapkan dapat menambahkan perpustakaan di bidang hematologi dan digunakan sebagai rujukan atau referensi mengenai kondisi berat badan terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru selama menjalankan pengobatan fase intensif dan lanjutan. Kemudian manfaat praktisnya sendiri diharapkan memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan untuk komunikasi pada pasien dalam pencatatan dan pengumpulan data jumlah pasien tuberkulosis di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda. Kemudian untuk respondennya sendiri diharapkan dapat memberikan informasi kepada responden tentang kadar hemoglobin, berat badan, dan juga tinggi badan yang dapat diketahui pada saat penelitian. Kemudian selanjutnya masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian tuberkulosis, di mana tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tuberkulosis paru mencakup 80% dari keseluruhan penyakit tuberkulosis, sedangkan 20% selebihnya merupakan tuberkulosis ekstrapulmoner. Kemudian gejala klinis tuberkulosis biasanya demam,
Demamnya itu biasanya menyerupai demam influenza, kemudian kadang-kadang panas badan mencapai 40-41 derajat Celcius. Kemudian batuk atau batuk berdarah. Ini terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Kemudian sesak napas. Ditemukan pada penyakit yang sudah lanjut, yang meliputi setengah dari paru-paru. Kemudian nyeri dada. Akan timbul apabila radang sudah sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Yang terakhir, malaise. Sering ditemukan gejala anoreksia, tidak nafsu makan, berat badan menurun, sakit kepala, dan lain-lain. Kemudian penularan tuberkulosis. Sumber penularannya sendiri itu dari penderita tuberkulosis paru yang positif dan kemudian ditularkan melalui udara. Menurut kondisinya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Ditularkan dari penderita pada saat bernapas dan pada saat batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Kemudian dahak atau ludah yang dikeluarkan tadi dibuang sembarangan, mengering lalu tercampur partikel debu. Dalam kondisi tertentu, kuman dihembuskan oleh angin sehingga terhirup oleh orang lain. Diagnosisnya sendiri, pertama ada keluhan hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian pengobatan tuberkulosis paru. Pengobatan tuberkulosis paru merupakan salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Obat antituberkulosis adalah komponen terpenting dalam pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis terdiri dari dua tahap, yaitu tahap intensif dan tahap lanjutan, di mana tahap intensif ini 2 bulan pengobatan, kemudian tahap lanjutan itu 4 bulan pengobatan. Obat antituberkulosis terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder, di mana pada pengobatan primer ini ada 5 obat, yaitu isoniazid, ethambutol, rifampicin, pyrazinamide, dan streptomycin. Kemudian pada sekunder itu ada para aminosalisil asid, sikloserin, etionamid, mixifloxin, dan obat-obat antimikrobakterial lainnya. Kemudian untuk pengukuran indeks massa tubuh pasien tuberkulosis sendiri itu biasa diketahui penting dalam pengobatan tuberkulosis. Salah satunya alat ukur praktis dan murah yang dapat digunakan untuk menggambarkan status gizi pasien tuberkulosis sendiri, yaitu indeks massa tubuh, di mana indeks massa tubuh dihitung dengan rumus berat badan kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dengan satuan meter, di mana keterangannya BB itu berat badan dan TB tinggi badan. Kemudian tabel klasifikasi IMT. Jadi untuk IMT kurus tingkat beratnya itu IMT-nya kurang dari 17,0. Kemudian kurus tingkat ringan ada 17,0 sampai 18,4. Untuk yang normal 18,5 sampai 25. Untuk obesitas tingkat ringannya dari 25,2 sampai 27,0. Kemudian obesitas tingkat beratnya lebih dari 27,0. Selanjutnya pengertian dari hemoglobin sendiri, yaitu Heim, Fe, dan protoporfirin adalah mitokondria. Kemudian globin yaitu rantai asam amino atau satu pasang rantai alfa dan satu pasang non alfa. Kemudian hemoglobin ini mempunyai protein globular mengandung besi. Protein utama hemoglobin juga protein utama tubuh manusia yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen ke jaringan dan media transport karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kemudian kadar hemoglobin di sini bayi baru lahir nilai normalnya 14 sampai 24 gram per desiliter. Untuk bayi 10 sampai 17 gram per desiliter, anak 11 sampai 26 gram per desiliter. Untuk pria dewasa 13,5 sampai 17 gram per desiliter, dan untuk wanita dewasa 12 sampai 15 gram per desiliter. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin sendiri, yaitu perdarahan, jenis kelamin, usia, penyakit infeksi, dan asupan asam folat dan asupan Fe.
Untuk kerangka teorinya yaitu penderita tuberkulosis paru yang terinfeksi kuman BTA, kemudian dia sakit dan memiliki gejala demam, batuk atau batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan malaise tadi, kemudian dilakukan pengobatan dan diuji laboratoriumnya, kemudian dilakukan pengukuran kadar Hb dan juga berat badan dan tinggi badannya untuk mengetahui IMT. Kemudian untuk kerangka konsepnya sendiri, penderita tuberkulosis paru tadi melakukan pengobatan, kemudian diuji laboratorium, dan dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan juga IMT-nya. Kemudian setelah mendapatkan hasil, akan diuji statistik dengan menggunakan SPSS. Kemudian di sini hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Karangasem Kota Samarinda. Kemudian HA-nya terdapat hubungan indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Karangasem Kota Samarinda. Selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana di sini saya akan mengambil jenis penelitian dengan observasional analitik, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Kemudian rancangan penelitiannya saya ambil yaitu pendekatan cross-seksional atau potong lintang, di mana pengambilan data primer atau observasi dilakukan sekali saja pada variabel pada saat bersamaan atau dalam jangka waktu yang dianggap bersamaan. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian sendiri, tempatnya saya ambil di Puskesmas Karangasem Kota Samarinda, kemudian waktu penelitian kemarin tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk populasi dan sampel yang saya ambil, populasinya sendiri yaitu pasien tuberkulosis paru sebanyak 30 pasien di Karangasem Kota Samarinda yang menjalani pengobatan. Kemudian dengan pasien yang menjalani pengobatan fase intensif sendiri yaitu 17 pasien dan juga fase lanjutan 13 pasien. Untuk sampelnya yaitu semua pasien tuberkulosis paru yang menjalani pengobatan. Teknik pengambilan sampelnya yaitu total sampling. Untuk variabel penelitian saya yaitu ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebasnya di sini yaitu IMT, kemudian variabel terikatnya yaitu kadar hemoglobin. Sini lanjut kepada definisi operasional, di mana variabel penelitiannya ada indeks massa tubuh dan kadar hemoglobin. Untuk IMT-nya sendiri, DO-nya ini nilai IMT yang didapat dari pasien tuberkulosis paru dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan yang dihitung menggunakan rumus. Kemudian untuk kriteria objektifnya sendiri, yaitu ada kurus tingkat berat dengan IMT kurang dari 17,0, untuk kurus tingkat ringan dari 17,0 sampai 18,4, kemudian untuk normalnya 18,5 sampai 20,0 dengan skala data rasio. Kemudian untuk kadar hemoglobin, DO-nya sendiri nilai hemoglobin yang didapat dari pasien tuberkulosis paru yang diukur dengan menggunakan alat PO-CT. Kemudian untuk kriteria objektifnya sendiri, untuk pria 13,5 sampai 17,0 gram per desiliter. Kemudian untuk wanita 12 sampai 15 gram per desiliter dengan skala data rasio. Untuk instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi data responden, lembar hasil pemeriksaan, lembar wawancara responden. Kemudian untuk prosedur pengumpulan datanya yaitu saya menggunakan jenis data primer. Untuk alur penelitiannya sendiri dari perizinan penelitian di Puskesmas Karangasem Kota Samarinda, kemudian mempersiapkan alat dan bahan, melakukan pengambilan sampel darah kapiler pada pasien tuberkulosis paru, kemudian dilakukan dengan pengukuran metode dari alat PO-CT sendiri, kemudian dilakukan pemeriksaan hemoglobin, pengukuran berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Kemudian setelah itu dihitung IMT-nya dengan menganalisa hasil dan juga pengolahan data dengan komputerisasi. Kemudian ditarik kesimpulan. Untuk analisis datanya sendiri yaitu editing, coding, entry, data, dan tabulating. Kemudian untuk teknik analisa datanya di sini saya ambil univariat dan bivariat, di mana
analisis univariatnya sendiri, saya akan memperhitungkannya dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Untuk analisis bivariatnya, saya menggunakan uji C-square. Kemudian, untuk panduan interpretasi hasil uji hipotesisnya sendiri, untuk parameternya nilai P itu nilainya P kurang dari 0,05, itu akan terdapat hubungan yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Kemudian jika P-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Kemudian lanjut pada bab 4, hasil dan pembahasan, di mana hasil penelitian saya dilaksanakan di Puskesmas Karangasem Kota Samarinda pada tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan jumlah sampel 30 pasien tuberkulosis. Pada penelitian ini, saya melakukan pengukuran kadar hemoglobin dengan metode PO-CT serta melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data primer yang akan diolah secara komputerisasi. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertama, untuk tabel 4.1, nilai hemoglobin berdasarkan fase pengobatan intensif dan lanjutan, di mana untuk nilai hemoglobin 10 sampai dengan 12 pada fase pengobatan intensif ini ada 4 orang dengan persentase 30,8%. Pada fase lanjutan 3 orang dengan persentase 17,6%. Kemudian untuk nilai hemoglobin 12,1 sampai 14,0 gram per desiliter. Fase pengobatan intensifnya sendiri ada 3 orang dengan persentase 23,1%. Kemudian dengan fase lanjutan ada 5 orang dengan persentase 29,5%. Kemudian untuk nilai hemoglobin 14,1 sampai 17,0 atau lebih dari 17,0 itu pada fase pengobatan intensifnya sendiri ada 6 orang dengan persentase 46,1%. Kemudian pada fase pengobatan lanjutan ada 9 orang dengan persentase 52,9%. Kemudian untuk tabel 4.2, nilai hemoglobin berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT, di mana nilai hemoglobin yang 10,0 sampai 12 di indeks massa tubuh kurus itu ada 3 orang dengan persentase 50%. Untuk IMT normal 4 orang, persentase 18,2%, dan di obesitas itu 0. Dan untuk nilai hemoglobin 12,1 sampai 14,0, IMT kurus ini ada 1 orang dengan persentase 16,7, IMT normal 7 orang dengan persentase 31,8%, dan untuk yang obesitas tidak ada. Untuk nilai hemoglobin 14,1 sampai 17,0 atau lebih dari 17,0, IMT kurusnya ada 2 orang dengan persentase 33,3%, IMT normalnya 11 orang dengan persentase 50%, dan juga obesitasnya ada 2 orang dengan persentase 100%. Kemudian untuk tabel 4.3. Kemudian lanjut pada tabel 4.3, yaitu hubungan indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru. Di sini diuji dengan aplikasi SPSS yang mana didapatkan nilai P sama dengan 0,396, X kuadratnya 6,248, dan PHI-nya 62,48%. Di mana menunjukkan bahwa hasil C-square tersebut yaitu P-value-nya 0,396 yang lebih besar dari alfa 0,05 yang mempunyai arti signifikan, menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru
di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda, dengan nilai X kuadratnya 6,248 yang menunjukkan peluang indeks massa tubuh pasien tuberkulosis ada sebanyak 62,48% dengan kadar hemoglobin normal 12 sampai 14 gram per desiliter. Selanjutnya lanjut pada pembahasan di mana penurunan kadar hemoglobin yang terjadi itu dapat disebabkan oleh daya tahan tubuh yang lemah, kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayur dan buah. Secara garis besar sendiri, patogenesis penurunan kadar hemoglobin ini dititik beratkan pada abnormalnya ketahanan hidup eritrosit yang memendek akibat terjadinya lisis eritrosit lebih dini dan juga gangguan metabolisme berupa gangguan reutilisasi besi. Kemudian selain hal tersebut, efek samping dari obat antituberkulosis paru ini juga seperti mual dan muntah dapat mempengaruhi nafsu makan pasien tuberkulosis serta gejala batuk darah yang terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Kemudian untuk pasien tuberkulosis dengan kadar hemoglobin normal sendiri disebabkan oleh daya tahan tubuh yang baik, kemudian serta kesadaran akan pentingnya menjaga pola makan, pola kesehatannya, kemudian menjaga gizi makanannya juga, dan juga mengkonsumsi zat besi secara rutin dan istirahat yang cukup. Untuk kadar hemoglobin yang meningkat bisa terjadi karena akibat reaksi tubuh saat kadar oksigen menurun, di mana tubuh berusaha untuk segera memasok oksigen lewat hemoglobin. Hal ini juga dapat dipengaruhi dengan gaya hidup pasien tuberkulosis seperti merokok. Kebiasaan merokok juga berdampak pada kadar hemoglobin pada tubuh. Kemudian pada saat pasien tuberkulosis dilakukan wawancara, pasien tuberkulosis juga ada yang kurang minum air putih sehingga mengalami kekurangan cairan seperti dehidrasi. Pada penelitian Wahyuningrum 2018 mengatakan bahwa setelah pasien melakukan pengobatan, rata-rata indeks massa tubuh responden sebelum menjalani pengobatan itu adalah 17,79 kg per meter kuadrat, termasuk dalam kategori status gizi kurus. Kemudian rata-rata IMT responden setelah melakukan pengobatan intensif itu 18,59 kg per meter kuadrat, termasuk dalam kategori status gizi normal. Di mana hal tersebut didukung dengan penelitian Triawati dan kawan-kawan pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan berat badan dan indeks massa tubuh responden tuberkulosis paru setelah pengobatan dengan obat antituberkulosis. Dengan pengobatan OAT sendiri dapat memperbaiki keadaan klinis subjek dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian walaupun terjadi peningkatan berat badan dan juga peningkatan berat badan dan juga IMT, namun belum banyak mengubah status gizi subjek dari kurang menjadi normal. Kemudian menurut uji statistik di tabel 4.3 tadi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh terhadap kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru dengan nilai p-value 0,39 lebih besar dari alfa 0,05. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Sahara dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan lemah antara IMT awal terhadap kadar hemoglobin awal yaitu dengan nilai R 0,20, sedangkan hubungan antara IMT akhir terhadap kadar hemoglobin akhir setelah pemberian OAT selama 2 bulan terdapat hubungan yang kuat dengan nilai R sama dengan 0,83. Status gizi yang baik yaitu ditandai dengan IMT membaik akan mempengaruhi peningkatan kadar hemoglobin menjadi normal.
Lanjut pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, di mana dapat ditarik kesimpulan pada tabel 4.1 tadi yang lebih menonjol pada nilai hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru. Fase pengobatan intensifnya itu pada kadar hemoglobin 14,1 sampai 17,0 gram per desiliter sebanyak 6 orang, dan juga fase pengobatan lanjutannya dengan kadar hemoglobin 14,1 sampai 17,0 gram per desiliter sebanyak 9 orang. Kemudian pada tabel 4.2 ditarik kesimpulan IMT normalnya dengan kadar hemoglobin 12,1 sampai 14,0 gram per desiliter sebanyak 7 orang, IMT kurus dengan kadar hemoglobin 10 sampai 12 sebanyak 3 orang, dan IMT obesitas dengan kadar hemoglobin 14,1 sampai 17,0 sebanyak 2 orang. Kemudian pada tabel 4.3 ditarik kesimpulan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indeks massa tubuh dengan kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Karangasem, Kota Samarinda. Maka peneliti menyarankan untuk pasien tuberkulosis paru untuk tetap menjaga pola kesehatannya, kemudian rutin melakukan cek laboratorium, memperhatikan pola makannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti buah dan sayur, dan selalu memperbanyak minum air putih agar menjaga kadar hemoglobin tetap normal. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari referensi lain yang berhubungan dengan kadar hemoglobin sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin pada pasien tuberkulosis paru. Kemudian apabila dilakukan dengan penelitian dengan judul yang sama, sebaiknya diperlukan observasi sebelum dilakukan penelitian dengan melakukan pengukuran IMT awal dan menambah lokasi penelitian yang lebih dari satu sebagai perbandingan frekuensi variabelnya. Kemudian untuk hasil pengukurannya yang didapatkan oleh peneliti itu sebaiknya disampaikan kepada petugas puskesmas agar petugas dapat memberikan konseling pada saat pasien melakukan pengobatan atau pada saat pasien mengambil obat di puskesmas. Kemudian sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.